Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat sekalian. Terima kasih kepada Bapak sekolah yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita hadir mendengarkan presentasi saya pada hari ini, dan juga Dewan Guru yang masih siap menunggu presentasi saya hari ini. Saya akan mempresentasikan tentang diseminasi koneksi antar materi tentang budaya positif yang sudah saya peroleh melalui Vkon oleh instruktur kami tentang budaya positif melalui diskusi, presentasi, dan lain sebagainya. Dan pada siang hari ini kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Dan saya selaku calon guru penggerak akan berbagi kepada Bapak Ibu guru seputar teori tentang penerapan budaya positif khususnya disiplin di sekolah. Hal yang pertama, ini kita akan belajar tentang mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi setiap guru, tidak harus dia calon guru penggerak, tapi semua guru itu harus mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama itu tentang disiplin positif dulu. Apa itu disiplin positif? Jadi disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan atau kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu banyak sekali dikemukakan oleh para ahli. Kalau yang dari dalam negeri itu kita mengenal yang ada namanya profil pelajar Pancasila. Yang ada 5 profil pelajar Pancasilanya, misalnya mandiri, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal, artinya diakui oleh semua manusia. Lalu disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kontrolnya itu dalam diri seseorang atau siswa. Lalu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, ini yang penting kita garis bawahi, yaitu motivasi internal. Artinya tumbuh dari dalam dirinya, bukan karena paksaan, karena takut dihukum, ataupun karena mendapat pujian atau reward dan sebagainya. Itu disiplin positif. Yang selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3 jenis, 3 macam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita ketahui, selama ini kan paling banyak itu siswa itu melakukan motivasi, mengerjakan tugas itu karena merasa tidak nyaman atau takut hukuman. Jadi baru mau mulai mengerjakan tugas. Misalnya mau mengerjakan PR, takutnya besok dihukum. Nah, itu motivasi yang sifatnya eksternal, bukan internal. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau reward atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang sifatnya memberikan imbalan, penghargaan, itu sebenarnya bukan jelek-jelek amat, bisa juga dilakukan, tapi jangan di kebiasaan. Karena ini akan menumbuhkan yang namanya motivasi eksternal. Kalau tidak diberikan reward atau penghargaan, maka siswa itu akan tidak melakukan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, yang kita mau sebagai seorang pendidik, yaitu adanya motivasi internal oleh siswa itu sendiri. Apa sih itu motivasi internal? Motivasi internal itu adalah untuk siswa itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini kalau masalah motivasi internal, artinya motivasi itu memang tumbuh dari dalam hati lubuk si siswa. Karena siswa itu punya keyakinan bahwa ada nilai-nilai yang terkandung. Misalnya ketika mengerjakan tugas, karena dia berpikir bahwa, wah, dengan mengerjakan tugas ini bermanfaat untuk saya untuk kemudian hari, untuk menambah pengetahuan saya. Artinya itu nilai memang sudah terkandung di dalam diri si siswa. Dan sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan, seperti yang tadi saya jelaskan, agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Itu dia. Jadi bukan tidak boleh dilakukan, tapi dikurangi yang namanya hukuman dan pemberian penghargaan. Selanjutnya, kita akan membahas posisi kontrol murid. Di sini artinya kita sebagai guru, posisi kita di mana selama ini? Ya, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Dan dari kelima ini, manakah yang ideal, yang pas atau cocok untuk seorang guru yang ideal sekali? Tapi saya secara pribadi belumlah dikatakan ideal untuk menjadi posisi kontrol untuk menangani siswa. Dan kita sama-sama belajar pada hari ini, yang mana sih posisi yang paling ideal untuk menangani siswa? Apakah hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini penjelasannya adalah orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Di sini posisi penghukum dengan nada tinggi dan juga baik verbal maupun tindakan itu memberikan hukuman. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum, ini perkataannya yang sering timbul dari seorang posisi kontrol seorang guru terhadap muridnya. Patuhi aturan atau awas gitu. Kamu selalu saja salah. Nah, di sini kan memojokkan siswa kan. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini perkataan-perkataan yang memojokkan siswa, menghukum siswa secara verbal. Ini efeknya kalau seorang guru berposisi sebagai penghukum, maka akan timbul dendam, luka gitu dalam diri si siswa. Bisa saja nanti setelah pulang sekolah ban motor kita dikempiskan kan, kalau posisi penghukum. Itu efeknya. Dan yang kedua, itu tadi posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini memainkan psikologis dengan suara mendayu-dayu, lembut gitu, dan minta kasihani kepada siswa, sehingga siswa itu merasa bersalah. Nah, ini lebih berbahaya dari seorang penghukum, karena ini berkaitan dengan psikologis. Siswa itu akan terbayang-bayang terus merasa bersalah kepada gurunya, kepada orang tuanya. Nah, kalimat yang sering diucapkan misalnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, dengan suara nada yang mendayu-dayu kan. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Sehingga siswa itu merasa bersalah dalam dirinya, sehingga meninggalkan jejak psikologis merasa bersalah terhadap orang yang dikaguminya, seperti orang tua, gurunya gitu. Nah, ini lebih berbahaya dari posisi sebagai penghukum. Yang selanjutnya, posisi sebagai teman. Nah, ini yang sering kita lakukan, termasuk saya sering menggunakan posisi ini. Ternyata setelah dapat saya materi ini, posisi ini kurang ideal bagi seorang guru. Nah, posisi sebagai teman ini seperti apa? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan yang lebih halus. Posisi teman pada guru biasanya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Negatifnya ya kalau seandainya si guru ini sudah tidak melakukan posisi sebagai teman, maka siswa itu enggan untuk melaksanakan motivasinya.
malah mungkin menjasis guru udah menjauh, udah tidak mau berteman gitu. Kata-kata posisi sebagai teman, misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya, nah gitu kan. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah itu artinya posisi teman kan, betul-betul ada teman sebaya gitu. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan gitu. Jadi ada bantuan gitu, jadi seorang guru. Ini juga bukan posisi ideal bagi seorang guru. Selanjutnya, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Bahasanya biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Pada posisi pemantau, si guru tidak terlalu menekan siswa, tidak terlalu berkata kasar dan lain sebagainya, tetapi masih memberikan sanksi atau konsekuensi. Gitu. Posisi pemantau ini juga bukan posisi ideal bagi seorang guru. Ya. Selanjutnya, posisi yang terakhir. Posisi yang terakhir itu adalah posisi manajer. Posisi manajer itu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di posisi manajer, si guru menyampaikan perkataan, ya, yang nanti menggunakan yang namanya segitiga restitusi melalui 3 tahapan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membangun, menemukan solusi, dan memecahkan permasalahan si siswa. Jadi dalam posisi kontrol ini, yang paling ideal itu tidak ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Nah, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Pada posisi manajer ini, guru bersama murid percakapan secara hati ke hati. Nanti kita akan bahas di segitiga restitusi. Bagaimana kita bercakap dengan siswa untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Dan posisi kontrol murid yang paling ideal itu adalah manajer. Ya, posisi manajer ini digabungkan dengan yang namanya cara dengan segitiga restitusi yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Dan nanti akan saya jelaskan juga biar nyambung dengan posisi manajer ini. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas, atau biasa disebut kesepakatan kelas. Pernah dengar enggak Bapak Ibu? Yang namanya kesepakatan kelas. Saya baru tahu dari pendidikan ini, CGP, yaitu tentang keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas. Nah, ternyata seorang guru yang ideal itu pada awal tahun pelajaran baru, dia itu harus membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas untuk sebagai keyakinan sekolah atau kelas. Kesepakatan kelas itu berupa kesepakatan antara guru dan siswa. Tetapi intinya tidak ada konsekuensi atau hukuman. Nanti akan kita bahas di siklus segitiga restitusi. Ya. Jadi materi kita itu tidak ada yang namanya konsekuensi atau restitusi atau hukuman. Pada saat keyakinan sekolah ini dibuat, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan sekolah ini artinya sesuatu yang diyakini oleh siswa itu sendiri, yang dibuat oleh siswa. Misalnya begini contohnya, kita misalnya menggunakan sepeda motor, itu menggunakan helm enggak? Itu dipaksa tidak? Tidak kan? Kenapa? Karena memang menggunakan helm itu memang sudah keyakinan kita untuk melindungi
kepala kita kan, supaya tidak ketika jatuh tidak terbentur. Artinya itu sudah sebuah keyakinan. Nah, gitu juga di sekolah, guru itu siswa itu sudah punya keyakinan bahwa pembelajaran itu memang ada manfaatnya untuk dia, yang dituangkan dalam keyakinan kelas atau sekolah. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh keyakinan kelas yang nanti boleh Bapak Ibu terapkan pelan-pelan di kelasnya, ya. Keyakinan kelas itu ini. Yang pertama contohnya misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kan keyakinan universal kan, sangat perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah ini semua orang juga perlu senang kan. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, ya ini sudah tugas siswa di sekolah. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah ini juga penting. Lalu setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah ini. Tapi maknanya luas, meskipun singkat, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah siswa itu akan berpikir, bagaimana sih mewujudkan rasa aman? Gitu kan? Nanti mereka akan berpikir bagaimana menemukan solusi supaya aman. Lalu keyakinan kelas selanjutnya, misalnya, selalu berpikiran positif. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Senantiasa membantu. Oke. Selanjutnya, keyakinan selanjutnya adalah hormat, ya. Kami menyadari bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini dalam bentuk kalimat lengkapnya. Nanti bolehlah Bapak Ibu terapkan di kelasnya pelan-pelan, misalnya wali kelas gitu, buat keyakinan kelas seperti ini. Lalu bekerja, indikator bekerja misalnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan langkah pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Lalu indikator diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah ini contoh-contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas. Beda itu ya. Selanjutnya, ini dia segitiga restitusi yang ada hubungannya dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Apa itu segitiga restitusi? Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah ini 3 tahapannya. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, mari kita bahas selanjutnya. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Jadi intinya bahwa restitusi ini untuk menarik kembali siswa itu secara psikologis. Kalau dia dihukum, diberikan konsekuensi, kan si guru, si siswa akan merasa terasingkan atau merasa dijauhi. Nah itu yang dijaga oleh penerapan solusi dalam segitiga restitusi. Nah ini dia bagannya, yaitu dalam bentuk segitiga yang paling dasar itu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah kita bahas bersama-sama ketiga langkah ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada tahap ini ketika kita memanggil siswa yang bermasalah, intinya kita berparadigma bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah di sini si guru misalnya memanggil seorang siswa, Fajar misalnya namanya. Fajar misalnya terlambat. Fajar, kamu tadi terlambat ya? Iya Pak. Kamu tahu enggak terlambat itu adalah sebuah kesalahan? Iya Pak, sebuah kesalahan. Lalu, oke, jadi membuat kesalahan itu adalah hal yang biasa, semua manusia pernah melakukan kesalahan. Nah itu bahasa-bahasa dalam menstabilkan identitas yang dipakai oleh guru dalam menyelesaikan masalah-masalah kesiswaan.
Bukan langsung menjudge siswa. Kamu ini kenapa tadi terlambat? Kamu ini, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari hukuman yang kita bahas tadi tentang posisi kontrol guru sebagai penghukum. Lalu, pada dasarnya menstabilkan identitas itu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, ini bisa berupa verbal maupun berupa tindakan. Misalnya berupa kata-kata. Nah, kamu ini anak yang keras kepala. Kamu ini anak yang bodoh. Nah, itu adalah kata-kata yang akan membuat psikologis si siswa akan menjadi down. Intinya kita itu menggeser identitas gagal ke identitas sukses, gitu ya. Namun kembali lagi kepada Bapak Ibu guru, bagaimana penerapan yang lebih baik di sekolah. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Di sini prinsipnya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Setiap tindakan yang salah ataupun yang benar itu ada alasannya di baliknya. Nah, tugas kita sebagai guru untuk menemukan alasannya itu apa. Lalu guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Artinya yang aktif menyelesaikan masalah, lalu guru yang selalu memberikan solusi dan tidak mudah tersinggung dan lain sebagainya. Lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, intinya kita itu jangan sampai hubungan dengan siswa itu, dengan murid itu renggang. Ada hubungan tetap dijalin dengan baik. Misalnya contoh validasi tindakan yang salah. Setelah saya menasihati Fajar tadi misalnya, Fajar, kamu terlambat tadi pasti punya alasan. Iya betul Pak, alasan saya karena tadi malam saya bergadang. Karena saya main HP sampai jauh malam gitu kan, itu alasannya. Itu ada kata yang masuk pada tahap validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya, tahap terakhir, ini adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, artinya dari dalam dirinya sendiri. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, tadi ketika saya menasihati si Fajar, lalu saya bertanya, Fajar, kamu terlambat itu melanggar keyakinan apa? Disiplin, Pak. Menurut kamu disiplin itu penting enggak? Penting, Pak. Nah, bagaimana kamu supaya tidak terlambat lagi? Maka saya akan tidur lebih cepat, saya tidak bergadang, tidak main HP. Nah, di situ omongan-omongan seorang guru pada tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan lalu memberikan solusi. Dan solusinya tadi dari percakapan itu langsung dimunculkan oleh si siswanya kan. Siswanya langsung memberikan solusi. Nah, nanti malam saya tidak akan tidur terlambat lagi dan tidak akan begadang lagi. Dari situ bahwa si siswa akan kembali diterima di dalam lingkungannya, di dalam kelasnya dan tidak merasa bersalah. Nah, itu dia. Dan ketika kita menanyakan si siswa yang bandel, yang terlambat, kita juga perlu yang namanya menggali kebutuhan dasar si siswa. Apa sih kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh si siswa? Kan ada lima jenis kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan dasar berupa makanan, minuman. Yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Pujian itu kan termasuk kebutuhan. Dan termasuk kebutuhan kemampuan merasa diakui gitu, merasa dianggap. Itu adalah salah satu kebutuhan juga. Yang keempat, kebutuhan kasih sayang. Bagaimana disayangi. Lalu kebutuhan kesenangan, merasa senang, merasa happy. Dan yang terakhir kebutuhan akan kebebasan. Setiap manusia itu perlu namanya kebutuhan kebebasan. Nah, ketika kita menanyakan si siswa yang terlambat tadi, kalau jawabannya karena karena sambil bekerja, nah berarti dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi untuk mencari makanan kan. Kalau seandainya jawaban si Fajar tadi ketika saya tanya mengapa dia terlambat, karena dia senang melihat gurunya marah lalu menghubungi orang tuanya dipanggil. Nah, itu perlu namanya perhatian.
kebutuhan perhatian, kasih sayang dari orang tuanya. Itu karena dia dengan dipanggilnya orang tuanya, maka si orang tuanya akan lebih perhatian ke siswanya. Nah, itu yang dimaksud dengan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Ya, itu dipelajari di dalam psikologi pendidikan. Ini kan kalimat positif semua. Semua dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalau peraturan kelas, jangan mencoret dinding misalnya, jangan merusak meja, itu peraturan. Dan sifatnya itu ada konsekuensi atau hukuman kalau peraturan. Kalau keyakinan tidak ada konsekuensi. Konsekuensinya kembali lagi ke yang tadi namanya segitiga restitusi. Ketika siswa bersalah, maka dipanggil lagi ngomong hati ke hati. Melalui tahapan segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Tidak ada yang namanya konsekuensi atau hukuman. Seperti itu perbedaannya Pak Pantri. Ya, baik Pak Jupri. Oke, siap. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Silakan Bapak. Oke, silakan Bu. Pertanyaannya. Pertanyaannya apa Bu? Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk bertanya. Siap Bu. Bapak tadi telah menjelaskan tentang kesepakatan. Siap Bu. Bahwa kesepakatan itu sangat penting. Nah, pertanyaannya, ketika kita membuat sebuah kesepakatan kelas, apakah ada sanksi atau konsekuensinya kalau ada yang melanggar? Nah, betul. Terima kasih. Siap Bu. Terima kasih Bu buat pertanyaan yang bagus sekali. Tadi sudah saya bahas sebelumnya di pertanyaannya Pak Pantri tadi, bahwa di keyakinan kelas itu tidak ada yang namanya konsekuensi atau hukuman. Ketika keyakinan kelas dibuat di dalam kelas, semua anggotanya tidak didapatkan hukuman atau konsekuensi. Tetapi kembali lagi kepada tahap restitusi tadi, yaitu melalui 3 tahapan. Misalnya memvalidasi tindakan yang salah, misalnya kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Lalu menanyakan alasan kamu melakukan ini apa. Dan tahap terakhir menanyakan keyakinan. Yang dilanggar dari kegiatannya tadi apa. Misalnya terlambat keyakinan. Yang dilanggar misalnya disiplin. Dia tidak disiplin. Nah, pada tahap terakhir guru dan murid akan memberikan solusi. Guru dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik akan bertanya, kalau begitu bagaimana kamu menyelesaikan supaya tidak terlambat lagi? Nah, si siswa akan menjawab, saya tidak akan main HP lagi Pak, Bu, saya tidak akan tidur terlambat lagi. Di sini si siswa akan menemukan solusinya sendiri. Jadi bukan guru yang memberikan solusi, tapi siswa itu sendiri. Dan siswa itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dan dituntut itu menjadi siswa mandiri, bertanggung jawab, dan kembali ke kelompoknya masing-masing. Dengan merasa tidak bersalah dan diterima. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, dan terakhir saya menghimbau mudah-mudahan Bapak Ibu guru boleh melakukannya, menjalankannya di kelasnya masing-masing atau di sekolah kita pada hari ini melalui penerapan budaya disiplin positif, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik buat siswa, sehingga siswa boleh menjadi orang yang bertanggung jawab, mandiri, dan bisa memberikan manfaat buat dirinya sendiri. Sekian, selamat siang, sampai jumpa. Saya Sudiono, MPD, Kepala SMA Negeri 1 Menjalin. Dalam hal ini menyambut baik ya kegiatan diseminasi terkait dengan kegiatan budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Jupriyadi SPD selaku calon guru penggerak, dan semoga di kegiatan ini dapat memberikan pengimbasan ya terhadap guru-guru yang lain ya untuk sama-sama berperilaku disiplin positif, sehingga bisa menumbuh kembangkan disiplin yang baik ya terhadap ya anak-anak kita di sekolah. Dan semoga kegiatan ini terus berlanjut ya, tidak hanya pada kegiatan saat ini tapi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih.
Salam sejahtera bagi kita semua. Salam adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Saya Marcelus, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen Pendidikan, Kepala SMA Negeri 4 Sengah Kemila, sekaligus Guru Penggerak Angkatan 7, menyambut baik kegiatan diseminasi budaya positif calon Guru Penggerak Angkatan 10 oleh Jupriyadi Sarjana Pendidikan. Semoga bisa terus memberikan pengimbasan kepada rekan-rekan guru lainnya di sekolah, dan semoga kegiatan ini selalu berlanjut hingga nanti tidak hanya pada saat kegiatan pendidikan guru penggerak saja, tetapi bisa terus berlanjut di kegiatan-kegiatan lainnya. Sekian dan terima kasih.